Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Dan kali ini saya ada di mana? Saya ada di kota Salatiga, tepatnya di KPTT. Apa itu KPTT? KPTT singkatan dan kepanjangannya adalah Kursus Pertanian Taman Tani. Dan tempat ini berdiri sudah cukup lama. Dan di sini ada teman-teman, sahabat-sahabat saya, para Yesuit yang bekerja di sini. Saya akan berjumpa dengan mereka dan ngobrol-ngobrol tentang KPTT ini. Ikuti saya. Halo guys, saya sudah bersama tuan rumah KPTT Salatiga, Kursus Pertanian Taman Tani yang ada di kota Salatiga. Dan ini udaranya sejuk, banyak angin dan banyak pohon di sini, sejuk sekali. Dan tuan rumahnya siapa kalau mau tahu? Dia adalah alumnus SJ1 Provinsi Indonesia. Ya, tahun lalu dia Provinsi Indonesia Yesuit, dan dia sebetulnya juga kakak kelas saya, jadi pernah menjadi anjali saya, ngajari saya berdoa, dan menjadi sahabat sekian lama. Dan kami selama ini terpisah, bekerja di tempat sendiri-sendiri, tapi sekarang ini kami berjumpa. Maka bersama saya perkenalkan Romo Sunu. Romo Sunu. Ya Sun, kabarnya Sun. Ini teman sendiri jadi ngomong Jawa. Iya. Saya ada Sun ya. Sun, ini ngobrol-ngobrol ya tentang masamu setelah jadi provinsial dan sekarang ini ya, tentang KPTT, tempat di mana sekarang kamu berada dan berkarya ini. Nah, pertanyaan pertama dari banyak orang, apa yang dilakukan Romo Sunu setelah jadi provinsial? Nah, silakan. Setelah jadi provinsial, saya mengambil waktu jeda, atau dalam bahasa Jawa itu bro, itu kalau tanah habis ditanami tanaman sayuran atau padi berkali-kali, itu ada masa bro. Nah, kebetulan ada bahasa Ibrani, barangkali itu akarnya juga di sana, bro itu dari Arab dan Ibrani. Barah itu dalam bahasa Ibrani itu mencipta. Jadi sebetulnya bro, kalau ada tanah diberak itu, diistirahatkan, itu sesungguhnya untuk diciptakan ulang atau recreate atau rekreasi. Jadi saya di sini itu adalah rekreasi, menciptakan kembali, menciptakan energi, menciptakan hidup, lalu berkreasi. Nah itu yang paling penting itu saat ini. Yes. Bro, ini bahasa Jawa ya. Ini menunjukkan bahwa Romo Sunu ini wong Sleman. Dia dari Turi, saya kenal baik bapak ibunya, keluarganya. Dan memang mereka semua petani, walaupun bapak ibunya guru. Dan Romo Sunu ini sangat seperti bapak ibunya. Jadi dia bertani, belajarnya aja biologi. Nah, pertanyaan kedua nih, gimana rasanya setelah selesai jadi provinsial? Bahagia, Mur. Bahagia. Ngerti aku. Merdeka ya. Oke, gimana rasanya merdeka? Ya, kenapa? Karena ini ya, saya merasa penuh gitu loh. 6 tahun itu. 6 tahun. Saya diminta untuk melayani teman-teman, ya memimpin berarti melayani. Dan selama 6 tahun itu saya bisa fokus. Saya memberikan waktu sepenuhnya untuk serikat, untuk Provinsi Indonesia. Jadi kalau saya di Jakarta, saya juga berpikir tentang Provinsi Indonesia atau serikat. Di Jogja, atau di Papua, atau di Sumatera. Jadi saya itu bahagia karena saya merasa penuh. Jadi penuh dengan seluruh tugas yang dipercayakan pada saya. Dan juga
apa ya, gembira sekali karena teman-teman itu selalu mendukung. Nah itu dia. Oke. selalu didukung oleh banyak teman. Itu rumornya itu gini, jadi provinsial itu katanya memikul salib. Segitu menderitanya kah jadi provinsial itu? Pertanyaannya apa yang paling berat jadi provinsial? Oke. Yang paling berat saat awal itu adalah waduh, arep apa iki ya? Karena apa? Karena ya kalau saya menghadapi banyak teman tuh oke lah, atau dulu di Sanata Dharma dengan para dosen, teman-teman itu masih oke lah gitu. Tapi sekarang saya harus itu memimpin tanda kutip atau melayani atau mendengarkan 330 Yesuit. Dan data mereka itu ya pintar-pintar, unik-unik gitu. Aku termasuk kamu. jadi kalau mau dikatakan tantangannya di situ atau salibnya di situ. Saya tuh sampai harus apa ya gitu. Tapi waktu itu saya percaya begini. Kenapa ya teman-teman kok mengajukan saya sebagai provinsial? Sebenarnya yang menentukan Pak Jenderal. Tapi pasti juga teman-teman mengajukan. Lalu waktu itu muncul dalam benak saya satu hal. Teman-teman saya itu pasti pengen sekali ditemani atau didengar. Dan mulai dari situ sebenarnya saya mulai masuk salib saya. Dalam arti saya mengambil keputusan aku mau menjadi teman. Aku mau mendengarkan. Dan saya punya kerinduan satu sebetulnya waktu itu. Supaya teman-temanku dalam latihan rohani Santo Ignatius itu mengalami minggu keempat, yaitu kebangkitan. Dan kebangkitan itu jalannya hanya satu, salib. Jadi saya itu rindu sekali teman-teman saya itu mengalami latihan rohani yang sesungguhnya dalam hidup itu. Lalu sebagai pribadi bahagia sungguh karena mengalami kebangkitan itu. Nah itu tantangan itu salib bagi saya. Yesuit Indonesia sekarang berapa jumlahnya dari novis sampai 330 ya. 330. Jadi bayangkan jadi provinsial itu menemani 330 orang dan sebagian besar gila semua itu. Termasuk saya. Itu tadi yang berat ya itu. Nah, kalau yang paling menggembirakan paling menggembirakan. Ya, tadi juga sudah saya sebut sepintas ya. Jadi yang paling menggembirakan itu bahwa teman-teman itu bergerak. Sebetulnya selama 6 tahun itu ya, kita itu melakukan tugas yang sangat besar. Sebetulnya itu adalah undangan Pater Jenderal Adolfo Nicolas. Tahun 2011, dia mengundang supaya kita sebagai serikat itu merefleksikan kembali lembaga-lembaga karya kita. Ya, itu adalah undangan untuk mengevaluasi, mengevaluasi karya, lalu untuk membuat semacam planning, ya rencana ke depan. Apostolic planning namanya. Dan itu adalah tantangan berat sekali. Untungnya adalah bahwa teman-teman suportif. Kita mengadakan yang namanya eksamen karya. Itu surat Pater Jenderal Adolfo. Ya suratnya itu surat sangat spiritual. Tapi kita tangkap lalu kita kelola menjadi program yang bisa kita lakukan bersama, yaitu mengevaluasi, mengeksamen setiap karya serikat. Dan dari situ saya bahagia sekali. Kenapa? Dari data itu saya tahu bahwa kita 330 orang ini memiliki 6.000 teman yang paling dekat yang berkarya bersama kita di seluruh paroki, sekolah, lalu karya-karya seperti Canisius, SAP itu ya, itu ada 6.000. Dan yang kita layani itu 240.000. Itu seluruh provinsi melayani setiap tahun melayani 240.000. Nah, dampaknya bisa dikalikan 80, pasti ketemu dampaknya. Ini yang bagi saya yang membuat saya bahagia, yaitu teman-teman suportif untuk bersama-sama melakukan eksamen karya. Itu. Baik. Nah, Romo Suno ini terkenal bicara soal kepemimpinan yang melayani. Ini bagus banget. Tetapi itu apa sih? Seperti apa? Romo bisa jelaskan lagi kepada kita. Jadi saya tuh melihat dari kenyataan Yesuit lah. Yesuit yang paling gembira atau Yesuit yang paling bahagia itu apa? Yesuit yang melayani. Kalau saya perhatikan ya bruder yang melayani itu pasti membuat komunitas karya menjadi menyenangkan. Romo yang melayani di komunitas di karya itu loh, itu juga membuat teman-teman di situ bahagia. Nah dari situ itu saya mendapat insight
jadi Buddha, Yesuit itu apa? Melayani. Jadi Romo melayani itu pasti apa? Pasti membuat orang bahagia. Nah, maka kepemimpinan melayani itu kepemimpinan yang membuat orang bahagia, dan dasarnya apa? Sesungguhnya Ekaristi. Itu ketika Yesus itu Yoso Sakramen Ekaristi itu loh, Kamis Putih itu loh. Dia itu ngapain? Dia itu menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk kita semua, untuk orang lain. Dan akarnya apa? Servant leadership itu di sana. Yaitu apa? Ekaristi atau Eukarin. Servant leadership itu adalah anugerah yang paling indah. Kalau kita lakukan, kita sesungguhnya menghidupi Ekaristi, menghidupi Yesus yang Yoso Sakramen Ekaristi. Itu kalau kita mau lihat dasar rohaninya di sana. Jadi itu servant leadership. Jadi spiritualitas Ekaristi itu yang sebetulnya persis mewujud dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelayan itu. Jadi kalau kita lihat Buddha yang melayani, guru yang melayani, bapak yang melayani, ibu yang melayani, apa sahabat-sahabat yang melayani itu sebetulnya itulah peristiwa yang namanya Ekaristi. Ekaristi dalam wujud yang nyata, paling nyata. Dan itu dari bahasa Yunani toh, terindah, karin, rahmat. Kalau kita bisa melakukan itu, kita itu sedang berbagi rahmat terindah. Atau kita sedang menghidupi anugerah terindah, yaitu apa? Ekaristi, yaitu melayani. Itu kalau mau dicari dasarnya di sana. Baik, Romo Sunu. Ini konon katanya lagi. Karena di rumah saya ada alumnus provinsial juga yang bercerita ketika dulu selesai provinsial, lalu Pater Jenderal Kolvan Bah itu menasehati, setelah kamu selesai menghilang pokoknya. Saya tahu maksudnya supaya kita sebagai provinsial, misalnya Romo jadi provinsial selesai, tidak cawe-cawe lagi pada kuliah yang sedang berlangsung ini gitu ya. Lalu Pater Jenderal sendiri menunjukkan dengan cara dia kembali ke Libanon dan menjadi petugas perpustakaan. Di pojokan kamarnya itu ada dia petugas perpustakaan. Nah sekarang ini Romo Sunu setelah jadi provinsial itu ada di KPTT Salatiga. Ini tempatnya sepi, belesep. Apakah ini juga terkait dengan itu? Jadi strategi provinsi menghilang dan setelah jadi pembesar terikat. Yang jelas itu ya, kita sudah mendapat provinsial baru yang luar biasa, dan saya tahu itu luar biasa. Maka juga sangat bagus provinsial mendapat ruang yang sungguh-sungguh merdeka untuk mulai menggerakkan provinsi. Dan saya sendiri sangat sadar juga residing dalam arti menghilang pelan-pelan dari permukaan, tetap sangat gembira karena digantikan oleh orang yang terpercaya. Saya juga di sini gembira karena bisa tadi recreate tadi, tadi loh. Itu penting sekali, dan Pater Jenderal memang pesan Sunu, you have to take time. Jadi untuk apa? Dia juga paham kita setelah fokus 6 tahun itu kan pasti butuh penyegaran. Dan saya senang sekali. Nah, kebetulan pandemi COVID dan di sini itu nggak masalah karena hanya ketemu sapi atau melon atau sayur macam-macam. Jadi itu dia. Jadi saya memang betul ini tempat yang luar biasa untuk bro. Gitu. Guys, itulah kehebatan Yesuit saya kira ya. Kemarin masih jadi provinsial, jadi Yesuit nomor 1 di provinsi. Sekarang jadi petani, wong desa, jadi wong desa macul dengan tampangnya kayak gini. Maka kalau Anda tertarik jadi Yesuit yang belum punya pacar, yang masih jomblo dan bingung jadi Yesuit, jadi kayak Sunu ini. Bahagia itu, dan jadi apa saja bisa gitu. Baik, sekarang Romo Sunu ada di KPTT. Nah, KPTT itu kursus pertanian taman tani. Nah, apa KPTT ini apa sih sebetulnya? Tempat apa? Dan mengapa dulu ini diselenggarakan? Luar biasa. Pada tahun 65 kita tahu situasinya sangat sulit waktu itu ya. KPTT ini diinisiasi, dimulai oleh teman-teman Romo Kalen dan banyak sekali teman yang lain. Dari petani Pancasila, ini aspek sosialnya, kemudian dari seksi pengabdian masyarakat dari KWI, dan dari IKIP Sanata Dharma, waktu itu masih IKIP dari sudut pendidikan.
Jadi ini dimaksudkan sebagai ruang formatif, ruang untuk formasi. Apa itu leader? Tadi ya, pemimpin yang melayani, pemimpin yang terpercaya. Karena kata-kata dan perbuatannya. Maka ini menjadi ruang untuk formasi leader sebetulnya. Ya. Nah, modelnya adalah yang diformasi apa? 3 kompetensi dasar. Kepribadian, ya ini kompetensi kepribadian mengolah diri, fisik, lalu rasa, spiritual. Lalu yang kedua itu kompetensi profesional sebagai petani profesional atau petani berdaulat ya. Jadi ilmu bertani, praktek tani. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu bekerja sama, berkolega, berkomunitas. Ini yang paling digarap, 3 kompetensi dasar. Dan 1 kompetensi standar, yaitu kompetensi formatif atau pedagogis atau transformatif. Nah ini jadi 4 kompetensi ini yang dicoba digarap di tempat ini. Oh ini keren sekali. Jadi kita tidak menyangka ya bahwa di ruang pertanian ini ada unsur formasi, jadi pembentukan kepribadian. Dan kalau nyinggung-nyinggung tahun 65, petani Pancasila ini sangat politis sekali. Oh, dan luar biasa. Jadi mencetak para pemimpin tetapi melalui agraria, melalui pertanian. Ini bagus. Tapi yang sekarang ini anak muda ini memasuki era milenial, dunianya dunia medsos. Masih adakah orang muda yang tertarik jadi petani? Begini, ini ilmu statistik, sederhana sekali. 10% dari orang muda itu pengen jadi petani. Oh ya? Pasti, 10%. 10%. Ya kalau ada teman 100 orang, 10 dari mereka itu pengen jadi petani. 5 pasti jadi. 5 itu pasti pernah masuk atau pengen, dan di sini pun begitu. Kemarin ada 4 anak, ada 4 anak muda yang kursus di sini. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan ini masih ada 2 orang, 1 dari Mentawai, 1 dari Kalimantan, yang itu tadi mereka memang pengen jadi petani, tapi petani milenial. Maka di sini disediakan kemungkinan-kemungkinan. Nggak punya tanah, bisa bertani dengan hidroponik atau dengan kokopit ya, tanpa tanah. Ya, prinsipnya tanaman diberi makanan secukupnya, unsur makro, unsur mikro. Punya tanah, kita saat ini, kenapa saya di sini? Itu saya tuh tertarik sekali karena petani sedang mengalami kesulitan besar, yaitu menghadapi fusarium, jamur fusarium yang membuat tanaman langsung layu dan mati. Nah, saya tertantang untuk mengembangkan jamur antagonisnya, yaitu jamur trichoderma namanya. Nah, sekarang kita sedang melakukan itu. Ya, saya melakukan riset-riset ya di sini, penelitian-penelitian untuk membantu petani, membantu petani milenial. Kalau mau bergabung, saya senang sekali. Ada teman dari UKSW, ya, mahasiswa yang mau meneliti juga. Ya, jadi ini luar biasa. Itu. Nah, sekarang yang menarik bahwa KPTT ini masih ada sampai saat ini. Dan Serikat Yesus itu sedang galak-galaknya dengan UAP. Dan salah satu butir UAP adalah memelihara bumi ini sebagai rumah kita bersama. Nah, ini kira-kira Romo ini apa peran KPTT dan UAP ini bisa klop gitu. Jadi Universal Apostolic Preferences atau preferensi kerasulan universal di KPTT ini menurut saya itu klop sekali ya. Karena apa? Karena satu, undangan untuk memelihara bumi. Nah, KPTT ini adalah, saya itu tertarik sekali kenapa? Karena di sini itu adalah sustainable agriculture. Jadi pertanian yang sustainable. Kenapa kok sustainable? Karena sistemnya itu sebetulnya disebut sistem tertutup, artinya tidak ada energi yang bocor. Atau lebih tepatnya adalah conserve. Con itu bersama-sama, serve itu melayani. Jadi setiap aspek di sini, sapi, rumput gajah, biogas, tanaman-tanaman sayuran, tanah, manusianya itu conserve, bersama-sama melayani. Nah, itu intinya dari konservasi energi. Nah, di KPTT ini kita punya sapi, ya, dia makan rumput gajah, paginya sudah jadi susu perah, ya. Dan masih ada satu, sisanya itu adalah kotoran sapi, itu masuk biogas, ya.
Di sana ada banyak sekali bakteri memproses biogas, ada Lactobacillus juga di sana. Nah, gasnya itu yang terambil tuh, itu kalau di luar itu memanaskan bumi kalau tidak diambil. Tapi di sini gas itu, gas metan dan teman-temannya itu dikumpulkan, dijadikan apa? Bahan bakar. Jadi untuk masak sampai sekarang itu sudah lebih dari 20 tahun ya. Kita masak dengan biogas juga. Jadi tidak ada yang lepas. Lalu selurinya setelah kotoran itu di dalam digeser biogas 14 hari baru keluar sebagai seluri, itu lalu menjadi pupuk biogas yang kaya nitrogen. Nah, ini satu aspek pertama. Jadi menjadi merawat bumi. Yang kedua, menciptakan masa depan bagi orang muda penuh harapan, ya, masa depan yang penuh harapan orang muda. Itu persis itu. Di sini ada anak-anak muda putus sekolah, DO, yang akhirnya mau kursus dan mau menjadi petani milenial. Yang ketiga itu adalah berjalan bersama yang paling terpinggir, yaitu petani. Tadi saya katakan ya, kenapa saya kesini? Saya terus terang, saya pengen sekali membantu mereka yang saat ini benar-benar berat karena cabenya lolos, pisangnya lolos, tomatnya mati karena layu fusarium namanya. Yang terakhir, dan itu semua adalah semuanya adalah Allah yang sedang berkarya itu loh. Ya, itu dia berbagi, menunjukkan jalan menuju Allah melalui kerja nyata. Dan maka itu KWT ini sangat saat ini ada banyak sekali teman Murti. Jadi ada banyak sekali teman yang membantu kita. AAJI, Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Mereka sedang pengen ditantang. Romo, tantang kami. Oke. Kami akan mengajak mereka mengembangkan KPCT yang sudah 55 tahun ini. Farm Hill misalnya itu juga membantu kita. Ya, itu adalah tani modern. Nah, kita senang karena dibantu, tapi kita senang sekali karena apa? Kolaboratif networking. Canggih sekali nih. itu kalau dihubungkan dengan UAP. Oh ya, dan Romo ini kan studinya, doktornya itu doktor biologi. Ini ahlinya ahli ini guys. Jadi ya Romo seneng dengan tanaman, dengan tumbuhan, dengan hewan-hewan juga ya, karena itu bidangnya Romo. Nah, apa programnya Romo di KPTT ini guys? Ya gini, tadi sudah saya sebut kecil-kecil, tapi gini, satu, saya ingin membantu petani menghadapi fusarium. Ya, ini jamur yang menyerang tanaman-tanaman kita. Kita saat ini menderita sungguh. Banyak sekali petani ya sudah nanam tomat 3 minggu bagus, 4 minggu mau panen, baru mulai panen 2 hari mati. Itu terjadi. Di sini juga terjadi. Maka saya ingin sekali membantu mereka dengan cara mengembangkan jamur antagonis. Ini jamur itu kapang ya, seperti jamur tempe itu loh. Siapa yang di situ duluan makan duluan. Maka saat ini kita setiap hari kalau kita makan siang ada sisa nasi, langsung kita buat jamur trichoderma. Di sana ada banyak di kan kita itu laboratorium pembuatan trichoderma. Kenapa? Sangat gampang. Nah, itu nanti akan kita sebarkan ke petani lewat pupuk. Pupuk kita, kompos kita itu dalam proses pembuatan kita taruh fusarium. Supaya pupuk kita kita taruh trichoderma. Supaya di dalam kompos kita itu nanti petani sudah punya trichoderma di situ. Nah, ini disik-disikan dulu-duluan. Kalau tanah itu ada trichoderma, nanti ada barang yang bisa dimakan jamur, dia makan duluan. Sehingga fusariumnya belum makan sudah habis. Artinya pelan-pelan kita akan menggeser fusarium itu. Ini yang namanya antagonis. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman ini saat ini itu apa? Kita harus menghasilkan produk bermutu. Karena apa? Produk bermutu pasti dicari orang. Produk bermutu hanya bisa terjadi lewat proses bermutu. Maka prosesnya lahannya disiapkan, medianya kita membuat media dari biogas, arang sekam, kokopit ini yang baru, dan juga tanah itu hanya satu, kokopit satu, arang sekam satu, pupuk biogas 2. Itu media kita saat ini. Hasilnya bagus sekali. Hasilnya sangat bagus. Banyak teman mulai menggunakan. Kemarin ada juga
bapak-bapak yang kesini itu lihat saya, lalu saya jelaskan, lalu dia bilang, Romo kalau nanti sudah selesai saya diberitahu saya pengen beli. Dia udah beli 2 minggu mencoba, hasilnya bagus sekali. Lalu dia ngirim WA saya, Romo hasilnya bagus sekali, saya boleh beli lagi, silakan Pak, silakan aja. Nah, itu visi produk bermutu pasti dicari orang dan berguna. Yang ketiga, kita itu sedang menjalin jejaring kolaborasi, tadi networking ya, dengan banyak lembaga sungguh-sungguh yang mau bersama-sama mengembangkan terutama pasca panen kita. Kita saat ini mengembangkan wine kopi. Wine cafe itu ya, enak sekali. Ya di kopi difermentasi enak sekali, terutama yang dari sini enak sekali. Lalu kita juga lada kita lada premium sungguh-sungguh. Nah sekarang kita mengembangkan lada hitam juga, yaitu bukan lada yang busuk diambil dijual, enggak. Lada kita, lada hitamnya adalah lada yang sudah cukup matang, tapi diproses menjadi lada hitam. Itu juga sedang dikembangkan. Ya ini yang luar biasa. Jadi pasca panen saya mengundang kalau ada banyak teman, gitu, masa pandemi ini mau kreatif, bro tadi, Barah itu adalah mencipta ulang, recreate, datanglah ke KPTT. Maju bersama kami. Itu. Terima kasih ya Romo Sunu atas penjelasannya, dan sekarang ini kita akan lihat, kita akan lihat bagaimana Romo Sunu bekerja jadi petani, dan nanti kita jalan-jalan. Boleh. Saya temani. Romo bisa menjelaskan ke kita, dan aspek. Kita nanti ketemu Romo Giyarto juga ya. Ya. Tetapi sesi ini saya tutup dulu. Oke, terima kasih. Itu tadi obrolan saya dengan Romo Sunu. Betapa beruntungnya saya punya Angelus seluar biasa ini, provinsial seluar biasa ini, dan kali ini sekarang dia bertani, dan ini memberi inspirasi kita, apalagi di masa pandemi ini. Yang ingin kreatif datang saja ke KPTT Salatiga ini, ketemu Romo Sunu. Dan ada kuis yang akan kita bagikan kepada 3 pemenang yang beruntung. Kuisnya yaitu adalah tumbler. Tumblernya ada Motivi, channelnya motivasi, bisa dibawa kemana-mana untuk minum kita, gitu. Jadi ini ada Motivinya. 3 pemenang yang beruntung akan mendapatkan tumbler ini, dan pertanyaannya kepanjangan dari apakah KPTT ya? Kepanjangan dari apakah KPTT? Silahkan dijawab di kolom komentar belakang ini, di bawah ini, di YouTube Motivi ini, dan 3 pemenang yang beruntung akan mendapatkan tumbler Motivi. Nah, kita akan jalan-jalan, kita jumpa lagi di episode minggu depan. Sampai jumpa. Antagonis untuk fusarium, hamatoma, terong, pepaya, semuanya kena. Nah, caranya membuat gampang sekali. Romo Dekstra bersama Monsinyur Sugio Pranoto itu kan dulu ketua dan sekretaris panitia sosial Mawi.